Mohon maaf Bu, suaranya nggak kedengaran. Oh iya, belum saya on-kan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kok dimatiin kameranya? Ini yang dinyalakan cuma Mbak Siti Musrifatul, Mbak Putri, ya, di mana yang lain? Oke. Mbak Epi Indi mana ini? Mbak Rahmania, oke. Mbak Lintang, oke sudah. Ayo dinyalakan dulu kameranya. Mbak Rahmadia, Ervina, Ayu Fatika, Muhammad Ainun Najib, Fatma, Fulasoh. Pada belum mandi nih kayaknya, nggak dinyalakan. Sudah mandi belum? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran, ini mana Mbak Rahmadia? Nah ini Mbak Epi dipasang foto toh, ayo. Epi Indi. Sebentar ya Bu. Oh iya, pakai kerudung dulu ya. Iya. Oke, untuk perkuliahan perencanaan pembelajaran hari ini agendanya apa? Ingat nggak, dibaca nggak kemarin yang RPS yang saya share? Kita mau ngapain ya hari ini? Iya, untuk perencanaan pembelajaran yang hari ini adalah kita memahami peraturan-peraturan pemerintah yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Untuk itu apa saja kemarin yang mau kita baca? Kemarin saya sampaikan bahwa kita pakai aturan yang 2018, ya karena 2019 kemarin masih dipakai. Untuk 2020 kemarin karena ada kondisi darurat, ada beberapa peraturan yang dalam masa pandemi ini kurikulumnya lebih disederhanakan. Barangkali waktu di kajian kurikulum kemarin sempat dikaji ya, kurikulum daruratnya itu kemudian ada kurikulum yang ditandatangani oleh Pusmenjar. Jadi kemudian ada yang menyebut kurikulum Pusmenjar. Jadi sebenarnya itu K13 yang disederhanakan. Jadi ada beberapa yang dikurangi. Nah, nanti adik-adik bisa melihat kembali, kita buka yang dulu di kajian kurikulum seperti apa kurikulumnya. Nah, untuk di mata kuliah perencanaan ini tetap kita lihat segala sesuatu kalau kita mau merencanakan pembelajaran, baik itu di kondisi pandemi maupun di kondisi yang normal. Jadi nanti adik-adik, kan kita berharap segera kondisinya normal sehingga nanti adik-adik juga bisa merencanakan pembelajaran saat kondisi normal dan bisa survive saat kondisinya seperti ini ya. Jadi seperti apa itu perencanaannya nanti bisa adik-adik, bagi yang belum ada yang kemarin mungkin sudah nyoba download peraturan-peraturannya. Sudah belum? Belum ya, oke. Kita lihat salah satunya, saya share screen dulu. Oke, kita lihat di sini untuk perencanaan pembelajaran hari ini agendanya adalah ini gambaran ini kemarin ya, memahami peraturan-peraturan pemerintah terkait perencanaan pembelajaran. Kemudian untuk yang besok adalah menganalisis hal-hal yang seharusnya ada dalam peraturan pemerintah tersebut untuk merancang pembelajaran. Nah, untuk hari ini nanti saya berikan uraian. Untuk yang pertemuan besok adalah adik-adik berdiskusi. Jadi nanti kalau memang belum download, nanti saya kirim untuk filenya. Kemudian nanti adik-adik bisa mendiskusikan apa saja ya yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran tersebut. Oke, kita tengok satu-satu dulu. Barangkali dari Permendikbud nomor 34 dulu. Permendikbud nomor 34 itu ada banyak sekali. Yang pertama misalnya terkait SKL-nya. SKL itu apa? Sudah pernah mendengar SKL? Apa itu SKL ya?
Apa itu SKL? Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan. Jadi di Permendikbud nomor 34 tahun 2018 itu nanti akan dibahas, salah satunya adalah standar kompetensi lulusan. Nanti adik-adik bisa baca standar kompetensi lulusan, dari latar belakangnya apa, kemudian di sana pengembangan standar kompetensi lulusan, itu profil lulusan untuk SMA SMK seperti apa. Nah, nanti ini yang saya berikan yang SMA, SMK, MS itu. Kemudian nanti yang SMP adik-adik bisa bisa mencari juga. Tapi yang ke-download ini kemarin yang SMA, SMK. Nah, misalnya, oh ternyata ada apa saja. Jadi kalau lulus SMA atau SMK atau MAK, itu nanti siswanya bisa apa saja ya harapannya. Seperti itu. Itu ada di SKL. Tentu saja ini tidak hanya ke matematika. Kemudian lampiran 2 itu tentang, ini masih Permendikbud nomor 34, tentang standar isi. Nah, ini kakak tingkatmu seringnya pakai yang lebih lama dari ini. Padahal ada semua di sini. Standar isinya itu apa? Jadi besok kalau skripsi jangan pakai yang sudah tidak dipakai ya. Pakai yang masih berlaku. Nanti kalau ini ada pembaruan, nah, pakai yang lebih baru. Nah, standar isi, misalnya keterkaitan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi umumnya terdiri atas apa saja di situ. Ada area kompetensinya. Ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebangsaan dan cinta tanah air, kemudian karakter pribadi dan sosial, kemudian kesehatan jasmani dan rohani, ada literasi, ada kreativitas, ada estetika. Kemudian kalau kompetensi kejuruan itu ada kemampuan teknis dan kemampuan kewirausahaan. Nah, dan seterusnya nanti adik-adik bisa baca bahwa itu tentang standar isi. Standar isi itu tentang isi dari kurikulumnya itu, misalnya bidang keahlian dalam standar isi ini meliputi apa saja, di situ ada semua. Nah, substandar kompetensi lulusannya ini misalnya. Itu ya. Jadi nanti adik-adik lihat, oh standar isi itu apa, standar kompetensi lulusan, oh ada isinya, ada standar kompetensi lulusan. Nah, tapi nanti untuk yang membuat perangkat pembelajarannya memang bukan ini jadi yang lebih standar isi secara umum. Kalau dulu di Permendikbud yang tahun 2006, udah lama sekali ya, ini aja udah 2021. Dulu yang disebut standar isi itu adalah yang ada semacam KIKD, tapi dulu namanya SKKD. Nah, di sini juga ada, cuma ini lebih yang umum. Kemudian yang khususnya nanti ada lagi yang lebih rinci, itu ada di Permendikbud nomor berikutnya lagi nanti. Jadi masih ada Permendikbud sampai 37 tahun 2018, ada 38 tahun 2018, dan seterusnya. Nah, ini untuk lampiran 3 itu tentang standar proses pembelajaran. Kalau tadi terkait isinya, sebentar saya matikan mikrofon sebentar. Oh enggak, udah ada suara motor dari luar. Oke. Untuk standar isi, tadi tentang terkait isinya, tapi nanti ada yang lebih rinci ke perangkat pembelajarannya, nanti ada di belakang lagi, bukan di Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Kemudian terkait standar prosesnya, ini mengatur tentang proses pembelajarannya. Jadi nanti kalau merancang RPP, proses pembelajarannya seperti apa ya, itu diatur dalam standar proses. Kalau di sini peraturan nomor 34 tahun 2018. Nah, prosesnya seperti apa, nanti bisa adik-adik baca di sana. Yang disebut standar proses itu seperti apa, nah ada di situ. Jadi ada batasan-batasan bahwa di sini standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal, ini bisa adik-adik lihat di sini. Kriteria minimal mengenai, ini mau ngapain? Highlight review. Nah, untuk mewarnai itu mana? Ya, udah drawing aja ya. Kriteria minimal mengenai perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran, ada penilaian, ada pembelajaran, pengawasan, dan sebagainya. Jadi standar proses itu tentang, ada kriteria minimal tentang perencanaan, prosesnya seperti apa.
Kemudian yang disebut pembelajaran itu apa? Kemudian proses pembelajaran itu yang seperti apa? Ada semua nanti di situ. Kemudian apa yang disebut sebagai capaian pembelajaran? Jadi pengertian-pengertiannya ini ada di lampiran 3 dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Kemudian yang disebut RPP itu apa? Kemudian yang disebut praktik kerja lapangan itu apa? Dan seterusnya. Ada semua data-datanya terkait itu di standar proses. Nanti bisa adik-adik baca. Kemudian yang disebut kurikulum itu apa? Pembelajaran sistem blok itu apa? Ada semua di situ. Kemudian yang disebut penilaian itu apa? Itu di situ ada. Kemudian dijelaskan juga dalam proses pembelajaran itu prinsipnya proses pembelajaran itu apa? Ternyata ada pembelajaran sepanjang hayat, menerapkan pendekatan ilmiah. Jadi pakai pendekatan ilmiah. Tidak hanya matematika saja, di pembelajaran yang lain juga menerapkan pendekatan ilmiah. Kemudian menerapkan keteladanan ing ngarsa sungtulodo ing madya mangun karso tuturi handayani gitu ya. Itu filosofinya dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ada di situ. Kemudian menerapkan pendekatan dengan pembelajaran tuntas. Kemudian ada keseimbangan antara keterampilan teknis dan non teknis. Nah, kemudian diatur juga tentang rombongan belajar paling sedikit 3. Jadi satu kelas itu paling 3. Dan paling banyak 72 dengan jumlah maksimum 36 peserta didik per rombel, nah, misalnya seperti itu. Jadi bisa dipecah-pecah di sini. Nah, itu kalau rombongan belajar. Kemudian prinsip khususnya seperti apa di sana, ada semua di situ. Itu untuk SMK, SMAK ya, jadi nanti bisa di yang SMP seperti apa, Bu? Tentu saja nanti berbeda lagi, tapi tidak berbeda jauh. Jadi untuk kata-katanya di sana hampir sama, cuma beda kayak jumlah-jumlah tadi itu tentu saja untuk SMP berbeda. Jadi satu kelas SMP itu 32. Kalau di itu kan 36 tadi ya maksimalnya. Nah, seperti itu. Nanti adik-adik bisa baca di situ. Itu tentang standar proses, kemudian tentang standar penilaian. Nah, penilaian pendidikan ada diatur juga di situ untuk penilaiannya. Nah, penilaian itu apa dan seterusnya bisa adik-adik baca nanti standar penilaiannya. Ada ternyata penilaian itu nanti ada penilaian hasil belajar, kemudian penilaian pembelajaran. Jadi penilaian ada yang disebut tesnya itu kan ada macam-macam. Kalau dulu ada ujian nasional, sekarang tidak ada ya ujian nasional. Ini ada penilaian mandiri, penugasan, ada ulangan, ada ujian sekolah. Nah, tapi untuk yang ini sekarang sudah diganti ujian nasional itu sekarang sudah enggak ini ya. Oke, untuk ujian nasional sudah ditiadakan sehingga nanti untuk kesananya untuk revisinya sepertinya ada lagi. Jadi nanti silakan ini dicermati. Tapi kalau yang ini memang kalau untuk merencanakan pembelajaran nanti enggak begitu ini ya. Jadi barangkali adik-adik pernah mendengar tentang ujian nasional sudah ditiadakan. Kemudian ada namanya AKM. Yang mana untuk AKM itu bukan pengganti dari ujian nasional. Karena kalau dulu ujian nasional itu adalah kalau SD kelas 6, kalau SMP kelas 9, SMA kelas 12. Kalau AKM itu ada semacam uji untuk ini mengevaluasi proses pembelajarannya. Karena proses itu bukan di akhir, bukan di kelas 6. Karena harapannya nanti ada perbaikan sehingga kelulusan ke siswanya kalau ada kekurangan masih bisa dibenahi. Nah, yang dites siapa? Untuk SD itu justru untuk yang kelas 5. SMP itu justru yang kelas 11 dan SMP kelas 8. Kemudian SMA itu kelas 11. Kemudian untuk tesnya tersebut
bukan seperti yang tes prestasi, tapi ada tentang misalnya kalau matematika itu lebih ke matematis itu namanya literasi numerik. Jadi kalau untuk tahun ini literasi numerik dan literasi kebahasaan. Nah, saya juga kurang tahu ini sudah bulan Maret. Seharusnya untuk Maret ini SMP dan SMA. Sedangkan kalau untuk SD kelas 5 itu besok Agustus. Belum ada kabar lagi karena sepertinya dari pusat sekarang sedang ke Merdeka Belajar ya, fokusnya ke sana. Yang AKM kok belum mendengar lagi. Oke. Nah, untuk ini standar penilaiannya, kemudian seperti apa sertifikasi dan sebagainya ada di situ, nanti bisa adik-adik baca. Kemudian prinsip penilaian, ini penting. Jadi kalau membuat penilaian itu harus sahih, harus objektif, harus adil, harus terpadu. Nah, itu prinsip penilaiannya ada terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis. Nah, itu. Beracuan kriteria, kemudian akuntabel. Nah, nanti bisa adik-adik baca apakah itu, kemudian harus reliable, autentik, dan sebagainya. Nanti di sana dijelaskan seperti apa itu penilaiannya. Jadi kalau misalnya harus sahih, berarti interpretasi hasil penelitian itu didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan peserta didik, mestinya sahih ya. Kalau kemampuannya itu lebih atau sudah sesuai atau kurang, mestinya bisa terukur dari penilaiannya itu. Kalau misalnya itu objektif, nah untuk menjadi sahih ini seperti apa? Nanti kalau adik-adik pernah melihat, nanti ini ada tentang valid, reliable, tadi ada melihat akuntabel, dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, nah, dan sebagainya. Untuk mencapai prinsip penilaian ini, diantaranya adalah kalau adik-adik mungkin di mata kuliah lain dievaluasi itu membuat kisi-kisi instrumennya. Sudah mengambil atau belum itu? Mencari kisi-kisi instrumennya. Jadi dari KIKD-nya kemudian di breakdown menjadi indikator-indikator, kemudian di breakdown lagi menjadi indikator 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 soalnya, kemudian baru ke soalnya, sehingga harapannya sahih. Jadi semua indikatornya itu terukur. Nah, misalnya ujian, Bu, kok ujiannya yang di sini hanya yang di akhir aja, yang depan enggak? Nah, kemarin bisa jadi sudah dites. Jadi kalau misalnya ada materinya ada 5 hal, misalnya A, B, C, D, E. Bisa jadi tidak semua di ujian akhir, ada yang mungkin di tengah. Ini ada penilaiannya, di sini ada penilaiannya, ada penilaiannya, ada penilaiannya, ada penilaiannya. Lebih bagus lagi, walaupun itu sudah ada penilaiannya lagi di akhir, di penilaian dari depan lagi. Nah, kalau membuat penilaian dari semua, ini mestinya dari sini ada soal semua. Nggak mesti soal, penilaian tergantung. Kalau ternyata dia itu, kalau misalnya di bahasa Inggris kan nggak mesti soal ya, bisa dari pronunciation dan sebagainya. Itu tentu saja untuk penilaiannya berbeda. Mungkin nanti kalau melihat di RPS-nya kemarin ada yang penilaiannya itu dari proyeknya. Nah, karena memang di mata kuliah perencanaan pembelajaran ini saya nggak akan ngetesnya, coba apa itu RPP, apa itu penilaian, apa itu media. Saya nggak akan mengetes ke situ, karena harapan saya di perencanaan pembelajaran ini adalah adik-adik bisa merencanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kreatif, yang inovatif, yang adaptif, itu harapan saya. Sehingga nanti untuk pembelajaran di perkuliahan kita akan saya bawa ke sana. Begitu. Jadi, Bu, saya boleh nggak, Bu, buka-buka file tentang Permendikbud? Silahkan, karena saya tidak minta untuk adik-adik menghafalkan isi Permendikbud. Nanti begitu selesai, ini bisa jadi karena kurikulum itu mungkin di kajian kurikulum kemarin kan ada pergerakan pergantian kurikulum. Nah, nanti kalau kurikulumnya udah berubah, yang kemarin mau menghafalkan lagi, sehingga saya tidak menuntut adik-adik untuk menghafalkan isi-isi dari kurikulumnya itu. Jadi nanti silahkan membaca dari berbagai sumber, saya persilahkan. Maka untuk tugas akhirnya pun nanti saya tidak akan meminta adik-adik menghafalkan tes tulis yang seperti itu, enggak. Tapi saya minta adik-adik kreatif untuk merencanakan pembelajarannya itu seperti apa. Jadi nanti tidak hanya dari peraturan-peraturan, barangkali adik-adik bisa membuka-buka buku-buku SMP, SMA itu juga bisa, materi kuliah juga bisa, kemudian melihat sekeliling, melihat berita, melihat
dari internet, dari manapun untuk dibawa dalam pembelajaran itu boleh-boleh saja. Oke, seperti apa itu? Misal nanti adik-adik pas mau merancang pembelajaran, mau dikaitkan, karena memang kalau pembelajaran di sekolah itu harapannya siswanya itu mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-harinya, seperti yang di AKM-nya tadi yang saya bilang dulu ada ujian nasional ditiadakan, kemudian ke AKM itu harapannya siswa mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Ini saya contohkan. Misal mau membelajarkan tentang di apa itu? Apa namanya? Tabung. Nah, tabung. Nanti ada masalah misalnya tentang tabung, cerobong asap. Nah, misalnya adik-adik melihat sekeliling pas dari jalan-jalan melihat ada apa namanya? Pabrik misalnya, wah ada cerobong asap. Boleh adik-adik foto kemudian dijadikan masalah di kelas. Nah, anak-anak misalnya pas untuk di perencanaan adik-adik merencanakannya itu dari cerobong asapnya itu untuk dibawa ke pembelajaran di SMP misalnya. Bisa nggak, Bu? Bisa sekali. Sehingga nanti adik-adik mau mencari sumber segala sesuatu yang ada di sekitar itu mana-mana bisa digunakan. Seperti itu. Itu. Oh, ini ada peringatan Pak gratisan gitu ya. Oke, jadi nanti adik-adik bisa dari berbagai sumber itu untuk dimasukkan dalam perencanaan pembelajaran yang adik-adik buat. Nah, prinsip-prinsipnya nanti ini penilaian dan sebagainya, tidak hanya penilaian, tadi proses pembelajaran dan sebagainya juga ada di situ. Nah, nanti adik-adik baca lagi, tidak hanya di penilaian ya, saya lihatkan lagi, sarana prasarana pengelolaan standar biaya operasi kayaknya itu enggak 35 itu 36. Nah, yang 37 saya bukakan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nih. Nah, nanti adik-adik di nomor 37 tahun 2018 itu adik-adik bisa melihat di sana KIKD-nya. Nah, ini. Nah, nanti silahkan dicari matematika. Misalnya saya cari Ctrl F matematika. Nah, ini SD tapi ya. Nah, ini SMP. SMP dan SMA. Nanti adik-adik bisa lihat kelas 7 itu apa saja, KIKD-nya. Nah, berpasang-pasangan ya. Kelas 8 seperti apa, kelas 9 seperti apa, dan seterusnya. Jadi nanti yang Permendikbud nomor 37 tahun 2018 seperti apa. Nanti saya kirim. Nah, nanti mohon untuk yang Permendikbud yang baru, adik-adik bisa download, karena saya belum download. Untuk yang disahkan oleh Pusmenjar, nanti adik-adik download. Kemudian untuk hari ini adik-adik silahkan membaca dari Permendikbud itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya silahkan berdiskusi secara kelompok tentang dibaca toh, hari ini dibaca, kemudian besok didiskusikan apa sih yang harus ada di perangkat pembelajaran. Jadi kalau kita mau merancang itu harus bagaimana sih prosesnya, seperti apa, isinya harus seperti apa, RPP-nya harusnya seperti apa. Misalnya, wah kalau membuat RPP berarti harus gini, LKS-nya itu harus mengakomodir apa, nah dan seterusnya. Itu dari peraturan pemerintah. Nanti bisa kita tambahi besok saat dari teori-teori lain yang selain di peraturan pemerintah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, nanti untuk filenya saya kirim di grup. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Saya stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Saya mau bertanya. Oh iya, Mbak Siti. Ya, terkait tadi yang Ibu bilang tentang pembuatan penilaian hasil belajar. Itu kan untuk membuat penilaian hasil belajar, alangkah lebih baiknya biar mendapat penilaian yang konkret dilakukan dari awal pembelajaran. Dari materi pertama, materi kedua, materi ketiga, sampai ujian. Nah, itu untuk dan seperti itu kan nanti efek ke siswa. Siswa pasti, misal hari ini kita kuis ya untuk mahir pembelajaran, pasti siswa kayak gimana ya, merasa nggak suka gitu loh Bu. Untuk mengatasi kayak gitu, biar mereka asik, apa penilaian pembelajarannya harus tertulis atau seperti apa aja ya Bu, biar bisa mendapat penilaian yang konkret juga. Oke, kalau untuk jenis penilaiannya kan ada banyak ya, jadi tidak mesti tertulis, bisa dengan lisan.
Tapi kalau lisan memang untuk satu kelas kadang kita itu ya, jadi nanti silahkan apakah penilaiannya itu mau, jadi kan di penilaian itu sebenarnya tidak hanya kognitif, ada sikap dan sebagainya itu nanti disesuaikan apakah di kelas itu untuk misalnya kalau hanya 1-2 itu untuk kuis atau untuk tanya jawab ringan untuk melatih atau seperti apa, itu nanti silahkan disesuaikan. Jadi kalau misalnya memang mau ditulis setiap berapa pertemuan, itu bisa diinfokan di awal, jadi semacam kayak pas di awal perkenalan bahwa nanti kita akan setiap akan melakukan kuis dan sebagainya seperti itu. Tentu saja siswa biasanya kalau mau ujian itu memang dia akan wah dan sebagainya seperti itu. Jadi nanti tetap mungkin untuk kuisnya itu jika tidak yang banyak hanya sedikit kan, kalau misalnya hanya berapa pertemuan bisa kuisnya hanya 1 soal misalnya, hanya untuk merefresh lagi itu juga bisa dilakukan. Jadi nggak seperti setiap ulangan yang banyak itu, kalau memang materinya masih sedikit kan tidak harus seperti itu. Itu. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Nanti untuk Permendikbudnya tadi silahkan akan saya share, tapi yang sudah disahkan Pesmunjar silahkan nanti download ya. Dan yang share ini belum yang SMP nanti sebenarnya isinya nggak terlalu beda jauh, tapi kalau mau download juga silahkan dicari. Gitu ya. Oke, barangkali itu semoga sudah jelas dengan tugasnya. Jadi nanti silahkan dibentuk kelompok. Lebih mudah kalau dengan berkelompok nanti bisa berdiskusi seperti yang dulu itu. Mau diskusinya pakai apa nanti saya persilahkan, mau pakai Zoom kemudian difoto atau mau pakai juga boleh. Gitu, karena memang ya keterbatasan kita di masa pandemi ini mau tidak mau kayak gitu itu ya. Kalau bisa di kelas sebenarnya lebih mantap lagi. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan lewat di chat WhatsApp grup. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Ya.